Berapa hari yang lalu, trailer kedua Spider-Man baru aja rilis. Dan itu berhasil membuat dunia maya berguncang, Pak. Ya kan? Lu buka TikTok, lu buka YouTube, semuanya ngebahas Spider-Man. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena orang-orang kepo, Pak. To our first main topic today. What the actual Why is it going looked on like here? the lizard was being punched by I someone. had no idea. Orang-orang pengen tahu apakah benar isu yang beredar kalau Tobey Maguire dan Andrew Garfield akan muncul di film Spider-Man kali ini. Karena kekepoan ini mereka akhirnya membedah trailer yang baru muncul. Frame per frame-nya di-freeze, Pak. Dialognya diperhatikan dan akhirnya mereka menemukan banyak banget kejanggalan. Yang mana kejanggalan tersebut ternyata memperkuat teori yang mengatakan bahwa Andrew Garfield dan Tobey Maguire akan muncul di film kali ini. We say no. I'm trying to manage expectations. I'm Peter Parker. Hello, Peter. Yang jadi pertanyaannya adalah apakah benar semua kejanggalan, kesalahan, dan kecerobohan yang kita temukan di trailer tersebut murni muncul karena keluputan? Pikir lagi. Itu juga serunya ya kalau lu ngikutin film, lu ngikutin manga, lu ngikutin komik. Ketika ada manga yang baru atau film yang baru, lu bakal berusaha untuk cari tahu informasi soal film dan manga tersebut. Dan buat die hard fans ya, itu juga jadi pembahasan yang menarik karena banyak banget teori yang bermunculan. Makanya pembahasan kali ini kita nggak bakal bahas soal ceritanya karena udah banyak banget yang bahas. Gue ngebahas sesuatu yang belum banyak dibahas orang lah, yaitu aspek bisnis, komunikasi, dan marketingnya gitu. Jujur gue sendiri suka sih bikin-bikin teori, bikin-bikin asumsi, bikin-bikin analisa sendiri. Tapi untuk film, gue nggak akan pernah narik konklusi based on trailer, Pak. Apalagi kalau trailernya yang buat Marvel. Kenapa? Karena menurut gua Marvel itu studio yang paling bagus dalam membuat trailer. Terbaik. Beneran. Setiap trailer yang dibuat Marvel itu pasti grande, kolosal, epic, dan rame ditonton oleh orang. Buktinya Spider-Man yang baru aja rilis 3 hari atau 4 hari yang lalu itu udah mencatat angka 38 juta views, Pak. Di channel YouTube Sony. Ini kan sinting ya. 38 juta views. Gila loh. Gue 1 juta views aja belum pernah, Pak. Dan satu lagi kekuatan Marvel dalam membuat trailer adalah mereka bisa menjaga elemen of surprise dalam setiap trailer yang mereka bikin. Jadi ketika kita menonton trailernya, sebagus apapun trailer tersebut, kita masih akan menemukan banyak kejutan dari film tersebut. Contohnya Endgame. Mereka benar-benar bisa menjaga semua elemen of surprise dan substansi dalam setiap film yang mereka bikin. Dan ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan, Pak. Karena kalau di trailer film yang lain, kita akan mudah mendapatkan gambaran substansi cerita, plotnya, alurnya yang bisa kita ambil dari trailernya. Tapi kalau di Marvel enggak, Pak. Kenapa mereka bisa melakukan itu? Karena totalitas dan quality control yang luar biasa, Pak. Untuk menjaga elemen of surprise, untuk membuat trailer itu semakin menarik, Marvel gak ragu untuk memasukkan scene-scene yang sebenarnya gak ada dalam film. Bahkan Marvel bisa aja ngebuat scene palsu untuk menjaga kerahasiaan tersebut, Pak. Contoh nyatanya di Infinity Wars. Lu ingat di trailernya ada scene para Avenger lagi lari bareng. Di situ ada Hulk dalam bentuk Hulk gitu. Ternyata di film Hulknya nggak ada kan. Kecuali waktu dihajar Thanos. Marvel bisa melakukan hal-hal seperti itu dalam trailer. Makanya gue nggak akan pernah jadiin trailer Marvel sebagai pedoman untuk membuat analisa atau konklusi gitu. Terus kalau Marvel seniat itu, setotalitas itu, serapi itu dalam membuat trailer, kenapa di Spider-Man ini banyak sekali bocoran, leak, atau kesalahan editing yang ditemukan oleh orang-orang? Ya karena disengaja, Pak. Karena memang Marvel memberikan ruang untuk para penonton mendebat, membahas, dan membicarakannya setelah trailer itu muncul. Itu sangat menguntungkan Marvel. Kenapa Marvel bisa untung dari situ? Karena itu gak muncul dari mereka, tapi dari orang-orang. Semakin sering itu dibahas, semakin besar rasa keingintahuan orang untuk menonton film tersebut. Dan sekarang coba kalian tanya ke diri kalian sendiri. Kenapa kalian begitu menunggu Spider-Man kali ini? Kita nunggu Spider-Man ini karena pengen tahu apakah benar Tobey Maguire dan Andrew Garfield bakal muncul di film ini. Iya nggak? Dan Marvel benar-benar tahu cara me-amplify itu, cuy. Mereka ngeluarin trailer, ngeluarin teaser yang mana terus menjurus ke arah itu. Mereka munculin villainnya, tapi Spider-Man yang enggak. Jadi orang-orang makin penasaran, dan cara menjawab penasaran itu adalah menontonnya. Nah, ini sebenarnya strategi marketing yang lazim. Dan di dunia marketing ini dikenal dengan nama strategi perangkap kuda Troya. Alkisah, di suatu hari gitu, ada peperangan antara bangsa Yunani dan bangsa Troya, di mana bangsa Yunani ingin menaklukkan kota Troya.
Itu ada filmnya juga kan. Keinginan Yunani untuk menaklukkan kota Troya ini tidak segampang yang mereka pikir, Pak. Karena pertahanan Troya begitu rapat. Sudah sampai 10 tahun Troya ini nggak takluk-takluk, cuy. Akhirnya orang Yunani punya ide. Mereka membangun sebuah patung kuda yang sangat besar. Setelah patung itu jadi, mereka pergi. Jadi orang-orang Troya yang dari dalam kota ngeliat, lah kenapa orang Yunani ini pada pergi? Apa mereka sudah menyerah gitu? Dan mereka melihat ada patung kuda besar di situ. Wah, iya bener nih, orang Yunani udah nyerah. Berarti kita udah menang. Yeay, kita menang. Akhirnya mereka keluar dari kota mereka. Mereka melihat patung kuda di situ. Mereka bawa patung kuda tersebut sebagai simbol kemenangan. Dan ketika patung itu dibawa, ternyata di dalamnya udah ada 10 orang prajurit Yunani yang bertugas untuk membukakan gerbang kota. Setelah malam mereka keluar, mereka bukalah gerbang kota Troya. Akhirnya semua prajurit Yunani masuk ke dalam dan menaklukkan kota tersebut. The end of story. Siapa prajurit Yunaninya? Ya Marvel. Siapa penduduk Troyanya? Ya kita. Apa kudanya? Ya trailernya, Pak. Lah kenapa gue bisa sampai ke teori ini ya? Karena membaca pattern dan pola yang dilakukan Marvel dalam memasarkan film ini. Dari awal kita udah dengar isu soal Andrew Garfield dan Tobey Maguire bakal main di film ini. Bahkan sebelum teasernya rilis, Pak. Dari awal poster awal pun kita udah dengar itu gitu. Yang jadi pertanyaannya adalah siapa yang pertama kali menghembuskan isu tersebut? Ya coba lu cari, lu nggak akan pernah tahu, Pak. Dan ini aneh sebenarnya, Marvel membiarkan bola liar sebesar ini, sekencang ini untuk terus-terusan bergulir. Kenapa? Karena Marvel adalah perusahaan yang sangat disiplin. Apalagi menyangkut substansi, plot, dan twist dalam cerita. Marvel bahkan gak segan-segan menjatuhkan konsekuensi atau punishment kepada orang-orang atau pihak-pihak yang membocorkan soal produksi dan cerita dalam sebuah film yang mereka tengah produksi. Contoh paling nyatanya adalah apa yang terjadi pada Om Ray Setapi. Kalian tahu ada aktor Indonesia yang mendapatkan peran yang cukup penting dalam Captain America Civil War. Ya, Om Ray itu. Dan ketika Captain America Civil War itu muncul di bioskop, kita tidak menemukan adegan si Om Ray tadi. Si Russo bilang adegannya Om Ray itu dihilangkan karena acting Om Ray-nya terlalu bagus. Itu nutupin actingnya si Zemo-nya, itu alasannya. Tapi ketika ditanya ke Om Ray-nya sendiri, akhirnya Om Ray-nya nyeritain alasan kenapa scene dia dihilangkan. Karena dia membocorkan foto lokasi waktu syuting kepada teman dekatnya, Tio Pakusadewo. Sama Om Tio ini ternyata diterusin sama Dennis ternyata menyampaikan itu ke media. Marvel tidak terima dan bahkan berniat menuntut Om Ray Setapi secara hukum, Pak. Cuman foto. Ini isu sebesar ini gak ada satu pun tidak lanjut yang dilakukan Marvel. Itu kan aneh. Kenapa gak ada rilis resmi atau statement resmi dari Marvel untuk mengendalikan isu ini? Satu-satunya alasan yang logis adalah isu ini mereka yang create sendiri. Ya enggak sih? Ya kalau ini bukan sesuatu yang mereka kehendaki, ya mereka udah cegah dari awal. Karena ini masuknya ke dalam krisis kan. Dan buat orang humas pasti paham lah, yang namanya krisis pasti ada penanganan. Tapi sampai sekarang Marvel tidak pernah melakukan penanganan tersebut. Dan strategi bola liar ini sebenarnya udah pernah works di series mereka WandaVision. Kenapa WandaVision itu jauh lebih ramai dari series mereka lain kayak Captain America ataupun Loki? Ya karena bola liar tadi, Pak. Di WandaVision orang-orang melakukan pembahasan teori yang sangat-sangat luar biasa sampai di luar kepala, Pak. Adalah Mephisto di situ ya kan. Gitu banyak banget lah imajinasi orang. Dan ternyata nah ini prediksi gue sendiri. Kalau gue memperkirakan ya sangat besar kemungkinan Andrew Garfield dan Tobey Maguire bakal muncul di film itu. Setidaknya satu di antaranya. Setidaknya presensinya mereka. Atau setidaknya cuplikan flashbacknya mereka. Atau yang paling parah ya, mungkin muka mereka nggak ada tapi bentuk mereka jadi Spider-Man ada. Kenapa gue bisa sampai ke teori seperti itu atau perkiraan seperti itu? Karena ya kayak gue bilang tadi, ini adalah bola liar yang emang sengaja di-create sama Marvel supaya amplify-nya semakin tinggi, supaya orang semakin minat untuk menonton, supaya orang semakin menunggu film ini. Dimana Marvel benar-benar serius dalam menggarap Spider-Man ini. Karena setiap seri Spider-Man kalian tahu produksinya nggak main-main, Pak. Spider-Man yang kemarin itu ngabisin $280 juta, Pak. Itu kan nilai yang sinting sebenarnya. Jadi ya kalau gue jadi produsernya nggak mungkin gue naruh resiko kalau film gue bakal direspon negatif bukan karena substansinya atau ceritanya, tapi karena ekspektasi masyarakat yang tidak dipenuhi. Itu bisa jadi langkah yang sangat gila sih kalaupun terjadi. Kecuali Marvel menyiapkan kejutan yang lebih besar, Pak. Nah itu yang kita belum pernah tahu kan sampai filmnya tayang nanti. Tapi ya prediksi gue munculnya bukan karena trailer ya, tapi pattern dan pola yang selama ini dilakukan Marvel sendiri. Ya bisa jadi bahkan mungkin Venom yang muncul.
Venom gitu ya, who knows. Karena ini Marvel, Pak. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.